Tapi semua peraturan yang dibuat oleh imam kita, pemimpin kita, selagi itu ada maslahat, maka wajib kita patuh. Saya tetap menolak IKN. Maka kalau lampu merah Anda wajib berhenti. Kalau Anda berjalan nabrak orang, dosa. Terang benderang, yuqatiluna, kalian berperang di jalan Allah, berperang. Dan untuk memastikan lagi, Allah sebut lagi, fayaktuluna wa yuqtalun, kalian atau Apalagi begitu mudahnya orang diadu. Karena apa? Memang kita sering ke tempat pengadu domba, yaitu dengan hobi, dengan mengikuti YouTube, media sosial. Edi dilaporkan atas ucapannya dalam tayangan YouTube kanal Mimbar Tube yang disiarkan secara langsung pada 17 Januari lalu, yang hingga Senin 31 Januari siang telah ditonton lebih dari 76.000 kali. Coba kalau kita nggak dengar sama nggak ngelihat, aman nggak diadu domba? Gara-gara media sosial ada fitnah macam-macam. Punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Koreksi dirimu sendiri, sadar, nggak usah ngoreksi orang lain. Setelah sadar, berusahalah secepatnya. Aku akan berbenah, aku akan hilangkan dendam ini sebelum aku mati dalam keadaan punya dendam. Tidak. Persiapan saya bawa ini, saya bawa pakaian, karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeok, tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Orang beriman tuh kalau bermusuhan dengan sama-sama ahli iman itu, di dalam hati itu memang ada amarah. Tapi kalau secara zahir seperti seorang sahabat yang sangat dekat, ini baru istimewa. nggak ada cerita lain, ini perang. Jadi kalau sekarang kita dizalimi terus-menerus oleh kelompok minoritas, oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir harbi, orang-orang komunis. Bukan kepemimpinan yang kita tolak, kecuali kafir yang benar-benar kekafirannya baru kita tolak. Tapi kalau urusan dia adalah nggak benar, maka nggak boleh kita keluar mengangkat senjata, nggak diperkenankan. Berperang di jalan Allah, berperang. Dan untuk memastikan lagi, Allah sebut lagi, fayaktuluna wa yuqtalun, kalian atau Kita mendoakan semoga pemimpin kita dapat hidayah, pemimpin kita diberi oleh Allah bimbingan, pemimpin Allah dijaga oleh Allah dari segala ketidakbenaran, dijauhkan dari orang yang ikan menjerumuskannya. Kok sampai hari ini kita masih hina, masih rendah, masih dizalimi, dan Allah belum tolong juga. Berarti di mata Allah kita belum dianggap cukup. Biarpun pemimpin itu terserah, jelek baik doanya seperti itu. Kalau baik semoga tambah baik, kalau jelek semoga menjadi baik. Nggak ada doa jelek itu nggak diperkenankan. Ibu kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintah, tapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi. Berat jadi presiden, makanya kalau ada orang jadi presiden, jadi seharusnya kita doain semoga Allah ampuni, semoga Allah berikan kekuatan, kita doain. Kasihan sebetulnya kan begitu, berat. Tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga akan ditahan karena tadi, tapi bukan karena dua hal tadi. Sejatinya, sesungguhnya ya, ini bobot politisnya jauh-jauh lebih besar daripada soal hukumnya. Gitu Bang ya? Ingin saya sampaikan mengenai video Ibu Kota Baru, karena dimulai dengan tata ruang yang baik, Green City, Smart City, Compact City. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeok, tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan mengumumkan bahwa Edi Mulyadi resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian. Hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Cara
Kemudian dijuntukan juga di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juga dijuntukan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Perhimpunan Hukum Pidana, dan juga dijuntukan pasal 156 KUHP. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Akun YouTube milik yang bersangkutan ya. Jadi akun YouTube milik yang bersangkutan yang disita ya, Bang Edi Channel ya. Cukup ya? Jelas ya? Penahanan dilakukan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Penahanan di Barreskrim Polri. Ia terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan kini telah ditahan. Ancaman 10 tahun ya. Jadi ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun. Penahanan dilakukan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Penahanan di Barreskrim Polri. Ancaman 10 tahun ya. Jadi ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun. Dan sampai hari ini Allah belum beli kita pertolongan. Artinya apa? Artinya apa? Berani jawab nggak? Kalau berkaitan dengan sebuah tanah leluhur, tanah kelahiran, tanah air, begitulah anggap aja. Ya. Itu ada yang disebut dalam bahasa itu sakti, istilah sakti. Sakti itu adalah yang menguasai orang-orang. Jadi tentu saja kalau misalnya saya lahir di Betawi gitu umpamanya gitu, secara sakti tadi saya akan tanda petik mati-matian. Saya mungkin diperiksa melalui prosedur bla 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 bla, saya mungkin tidak pulangkan ditahan, dan insya Allah saya siap sebagai individu, sebagai rakyat, sebagai wartawan. Saya tidak mau bilang sebagai pejuang, saya sebagai wartawan, sebagai rakyat yang mengkritisi kebijakan pemerintah, saya insya Allah siap apapun risikonya. Sebelum menjalani pemeriksaan, Edi menyampaikan dirinya sudah melakukan persiapan jika nanti langsung ditahan penyidik dengan membawa pakaian ganti dan perlengkapan mandi. Saya bawa pakaian karena saya sadar betul, dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Karena Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Banyak ayat yang berbunyi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari, menyalahi janjinya. Sehingga kalau ada orang yang mau menghina saya, Betawi saya, mau apapun gitu yang berkaitan dengan misalnya mau bilang ujaran kebencian misalnya gitu, maka saya akan marah, pasti itu. Kami juga tahu caranya pegang mandau. Tahu ya kami cara pegang ini. Saudara Edi Mulyadi, CS akan mendapatkan tumbalnya. Betul. Kalau lebih besar sakti, itu namanya tanah air. Kalau tidak sakti, maka tidak akan marah orang-orang Kalimantan itu, gitu lah. Terkait dengan ucapan, misalnya tadi, tempat jin buang anak. Hebat di Kalimantan itu bukan hanya suku Dayak umumnya, tetapi banyak suku-suku lain yang berada. Kenapa kamu harus menghina Kalimantan? Kamu ini, Edi Mulyadi, saya siap. Demi agar saudara Edi Mulyadi hadir di tanah Borneo untuk dijatuhi hukum adat. Adel Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Sangat, ya kan. Kalau tidak ada yang namanya yang dari Kalimantan itu datang ke DPR, bicara di YouTube dan sebagainya, itu yang sifatnya sangat tidak senang dengan saudara Edi Mulyadi tadi, gitu loh. Gitu. Dan mohon kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi hukum positif kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, secara hukum adat Dayak Kalimantan dan Borneo berupa sidang adat kepada yang bersangkutan. Keberatan dan mengecam keras ya apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi CS ya, yang menyatakan bahwa Penajam Pasar Utara itu adalah tempat jin buang anak. Iya, etika berbahasa itu dalam kaitan dengan
kebangsaan kenegaraan sangat tinggi karena berpeluang bisa memecah, menyobek rasa persatuan kesatuan. Harusnya kita tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Kita punya modal itu dahsyat loh. Kita punya modal itu dahsyat. Islam itu Allah turunkan dengan sempurna, syumul. Al-Maidah ayat 3. Betul? Mengapa? Supaya saudara Edi ini dan kawan-kawan itu harus menyadari bahwa di sini, di bumi Kalimantan ini, yang tinggal itu bukan cuma monyet-monyet. Di sini ada masyarakat adat yang hidup secara turun-temurun di bumi Kalimantan ini.